Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, DPR menyetujui revisi Undang-Undang Haji menjadi undang-undang. Dampak dari undang-undang baru tentang haji yakni lahirnya kementerian baru yakni Kementerian Haji. Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umroh. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dengan dibentuknya Kementerian Haji, total ada 49 kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Rapat paripurna pengesahan RUU ini turut dihadiri perwakilan pemerintah termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sementara itu pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat untuk mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sedang diproses Kemensesnek dan Kemenpan RB. Hal ini seiring dengan rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak. Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat 1. Catatan dari pandangan praksi-praksi maupun pemerintah tidak ada. Bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Pembahasan revisi RUU Haji sudah diselesaikan. Seluruh fraksi dari Komisi 8 DPR RI telah menyetujui agar RUU Haji disahkan di rapat paripurna. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan aturan mengenai Badan Pelaksana Haji menjadi kementerian akan diterbitkan melalui peraturan Presiden. Hal ini dinyatakannya menyusul telah rampungnya pembahasan daftar inventarisir masalah atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan haji dan umroh oleh pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membidik sosok pemberi perintah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK juga telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan akan umumkan identitas tersangka. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024 memasuki babak baru. KPK menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. KPK kini tengah membidik sosok pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tak sesuai aturan. Minta di spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini.
kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas, Kamis lalu. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid dimintai penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK juga merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini dapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian haji tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan